Di sini saya akan menjelaskan macam-macam riba. Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang riba. Beberapa disebutkan dalam surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, dan Ar-Rum. Secara garis besar, riba juga dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba piutang dan riba jual beli. Dari kedua riba tersebut dibagi menjadi dua, yakni riba qard dan riba jahiliyah. Sedangkan riba jual beli dibagi menjadi riba fadl dan riba nasi'ah. Riba qard. Riba qard merupakan riba yang terjadi pada transaksi hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria untuk untung muncul bersama risiko. Yang kedua ada riba jahiliyah. Riba jahiliyah merupakan jenis riba karena adanya tambahan dari pinjaman pokok yang diberikan oleh orang yang memberikan hutang kepada orang yang berhutang karena tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo. Kemudian yang ketiga ada riba fadl. Riba fadl merupakan jenis transaksi jual beli bahan ribawi yang sesama jenis tanpa persamaan timbangan atau sukatan. Seperti menjual 10 gram emas dengan 11 gram, menjual 5 kg gandum dengan 6 kg, dan lain-lain. Yang keempat ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah merupakan jual beli bahan ribawi baik yang satu jenis maupun yang berbeda jenis. Tetapi ada penangguhan dalam penyerahan dari salah satu pihak. Materi kedua ada murabahah. Murabahah adalah bentuk kesepakatan transaksi jual beli. Tujuan utamanya berbagi laba atau keuntungan penjualan antara pemodal dan pengelola. Kesimpulannya, murabahah adalah akad berbagi laba dalam kajian fikih Islam. Menjual barang dengan lebih sedikit, setara atau lebih banyak dari harga modal merupakan hak individu. Oleh sebab itu, hukumnya adalah mubah. Contoh murabahah adalah ada seorang pedagang, kita sebut A, tidak mampu mendapatkan barang dari produsen. Kemudian A meminta seorang agen, si B, untuk mengusahakan langganan barang tersebut secara tetap dan rutin dengan perjanjian. Kelak, si A akan dapat keuntungan dari sekian jumlah unit barang yang dipesan. Pihak B akan mendapatkan nisbah atau keuntungan sekian persen, contoh 10%. Akad seperti ini disebut dengan akad murabahah atau berbagi laba. Contoh lain dari praktik akad murabahah ini adalah seorang pedagang dari Pulau Bewan ingin membeli barang dari Surabaya. Jika dia berangkat sendiri, maka akan keluar biaya yang besar untuk ongkos transportasi dan lain-lain. Supaya bisa memangkas modal awal, ia mengangkat seorang wakil di Surabaya yang mengusahakan barang dengan barang dagangan yang dibutuhkan. Kemudian, pihak di Surabaya mengirim barang tersebut ke kapal secara rutin setiap bulan dari setiap unit barang yang dipesan. Pihak wakil akan mendapatkan keuntungan 10%. Ongkos kulit ditanggung oleh pedagang di Bawean. Akad antara pedagang dan wakilnya seperti ini dikenal dengan murabahah karena keberadaan rasio keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Baiklah, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu perbedaan dari musyarakah dan mudharabah. Perbedaan dari musyarakah dan mudharabah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu dari antara itu. Dalam mudharabah, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah, modal berasal dari dua pihak. Kesamaan antara musyarakah dan mudharabah adalah, pertama, keduanya melibatkan pihak bank dan nasabah dalam sebuah kegiatan proyek bisnis real dalam bentuk kemitraan atau partnership. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu jelaskan akad ijazah dan IMDT. Perbedaan antara jenis akad tersebut adalah terdapat perpindahan kepemilikan aset yang disewa di akhir masa sewa pada akad IMBT, sedangkan untuk akad ijazah tidak ada perpindahan status kepemilikan aset ijazah. Masuk ke materi yang kelima, yaitu jelaskan perbedaan reseller dan dropship. Jadi, dropshipper hanya perlu bekerja dengan menjual atau supplier barang, kemudian akan menjadi perantara antara pembeli dan pemilik barang. Sedangkan reseller adalah seseorang yang mempromosikan dan menjual barang kembali dengan stok barang yang tersedia. Untuk materi yang keenam, yaitu tentang kripto dan e-money. Mata uang elektronik atau yang biasa kita kenal dengan e-money dan mata uang kripto adalah dua hal yang makin marak digunakan belakangan ini. Perkembangan dunia di sekitar kita
yang makin go digital mendorong kehadiran kedua hal yang beberapa dekade sebelumnya tidak ada. Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang biasa, memiliki fungsi dan nilai yang sama, namun dalam bentuk yang berbeda. E-money ini bergantung pada substansi dan barang yang ditransaksikan. Jadi bisa disimpulkan, bermuamalah dengan uang elektronik adalah mubah, sah, dan halal, selama memenuhi prinsip-prinsip syariah muamalah. Sedangkan mata uang kripto adalah mata uang digital yang tidak tersentralisasi oleh bank dan dibuat menggunakan teknologi enkripsi komputer yang terekam dalam platform blockchain. Transaksi mata uang kripto dilakukan tanpa perantara, artinya pembayaran digital langsung dari pengirim ke penerima. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.